Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan wa yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Coba ya, nuwasil darsana an-nahwa. Nadkhul ila babin jadidin dan ijtima' asy-syart wal qasam fi safhah as-sabi'ah wa 20. Naam, ijtima' asy-syart wal qasam. Berkumpulnya syart dan qasam. Syart ya sebagaimana yang kemarin kita juga masih membahas tentang jumlah syarat ya di sini syarat dengan adatu syaratnya dan syarat fi'lu syarat dan jawab syaratnya. Lalu juga al-qasam, sumpah atau bisa juga disebut uslubul qasam, uslub qasam. Sebelumnya kita baca dulu contohnya itu tukinil amala wa haqqa. Sekali lagi Ustaz tekankan, Ustaz ingatkan kepada kalian meskipun sebelumnya di pertemuan selanjutnya di pertemuan sebelumnya di pelajaran apa sudah Ustaz beritahu, tapi tetap Ustaz ingatkan lagi bahwa tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Jadi kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan yang lainnya. Ya bahkan dengan nama Rasulullah pun tidak boleh. Ya, bersumpah hanya boleh dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa li ghairillahi faqad kafar au asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, faqad kafar, maka dia telah berbuat kekufuran atau bahkan dia telah kufur. Au asyrak, atau dia telah buat kesyirikan, mempersekutukan Allah. Nah, ini tidak boleh. Karena bersumpah dengan nama selain Allah itu perilaku kufur dan atau perilaku syirik. Ya, karena di sini kita akan bahas qasam. Dan di sini juga ada contoh-contoh yang salah. Dia bersumpah dengan selain Allah. Ini kesyirikan, jangan kalian. Jadi kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah saja. Maka di sini sumpah-sumpah yang dengan nama selain Allah akan Ustaz ganti dengan wallahi. Intudkinil amala wa haqqika dha'if lakal ajra. Intudkinil amala, jika kamu menyempurnakan pekerjaan, wa haqqika wallahi. Intudkinil amala wallahi udha'if lakal ajra. Jika kamu menyempurnakan pekerjaan, wallahi demi Allah udha'if lakal ajra, aku akan menggandakan upah. Ya, jadi aku menggandakan upah untuk intat tabi nushat tabibi wallahi tushfa. Jika kamu mengikuti nasihat dokter, wallahi tushfa, wallahi kamu akan disembuhkan. Kenapa dia kok di sini bentuknya majhul tushfa? Nah, karena dia artinya aslinya disembuhkan, bukan sembuh. Karena maksudnya di sini disembuhkan adalah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang menyembuhkan. Dari fi'il syafa yashfi, menyembuhkan, tushfa kamu disembuhkan. Sama seperti tuwfiya itu juga dalam bentuk majhul. Tuwfiya artinya apa? Diwafatkan. Kenapa kok bentuknya majhul artinya diwafatkan? Karena yang mewafatkan hanya Allah. Maksudnya diwafatkan adalah diwafatkan oleh Allah. Tawaffahu Allah. Seperti itu. Sama di sini tushfa juga. Lalu nomor 3, intafhabil asyrara wa wallahi tandam. Jika kamu berteman dengan orang jahat, wallahi kamu akan menyesal. Lalu kita ke jumlah yang selanjutnya. Wallahi intutkinil amala
la udha'ifanna lakal ajra. Wallahi jika kamu menyempurnakan pekerjaan, aku benar-benar akan menggandakan untuk upah. Kelima, wallahi in tattabi nushat tabibi la tushfain la tushfayan. Wallahi jika kamu mengikuti nasihat dokter, kamu benar-benar akan disembuhkan. Sama ini juga bentuknya sama majhul. Wallahi in tashabil asyrari ay in tashabil asyrara la tandaman. Wallahi jika kamu berteman dengan orang-orang jahat, kamu akan menyesal. Akhuka in yutqinil amala wallahi mudha'if lahul ajr. Atau la'udha'ifannal ajr. Saudaramu jika dia menyempurnakan pekerjaan, wallahi aku akan menggandakan untuknya upah. Bisa udhaif majzum, bisa la'udha'ifanna, tetap tauhid sama tauhid. Napan anta wallahi in tattabi nushat tabibi tushfa au la tushfayan. Kamu wallahi jika mengikuti nasihat dokter, kamu akan disembuhkan atau kamu benar-benar akan disembuhkan. 9. Innaka wallahi in tashabil asyrara tandam au la tandaman. Sesungguhnya kamu wallahi jika bersahabat dengan orang-orang jahat, kamu akan menyesal atau kamu akan menyesal. Kita masuk ke pembahasan. Asyartu al-bahthu. Asyartu wal qasamu yahtaju kullun minhuma ila jawabin. Ya, jadi qasam itu juga butuh jawab. Kita jelaskan sekilas tentang uslubul qasam. Uslubul qasam itu terdiri dari 3 bagian, yaitu adatul qasam, ada wawu, ada ta, ada ba. Ya. Ini dia uslubul qasam sebagaimana juga yang sudah bisa jelaskan di pelajaran balaghah sebelumnya, ada wawu, ta, ba. Semuanya sama. Artinya kalau diterjemahkan ke seperti demi, sumpah demi, seperti itu. Ya, wallahi tallahi billahi. Lalu juga ada al-muqsam bih yang disumpahi. Maka di sini hanya boleh satu, yaitu Allah. Boleh juga dengan nama Allah yang lainnya, yaitu Allah. Jadi wallahi tallahi billahi. Ingat, ini harus kasrah. Ada muqsam, ada jawabul qasam. Nah, jawabul qasam itu adalah jumlah setelah qasamnya. Jadi misalnya Ustaz bilang wallahi la ahdiyanakum hadiyatan. Nah, wallahi aku akan memberi kalian hadiah. Seperti itu misalnya. Atau wallahi la arji'a ba'da qalilin. Wallahi aku akan pulang setelah ini. Seperti itu. Ini jawabul qasam, datang setelah qasamnya. Jadi ini yang dimaksud dengan jawab di sini. Seperti itu. Jadi asyartu wal qasamu yahtaju dengan ilal jawab. Jadi syart juga butuh jawab, qasam juga butuh jawab. Jawab syart dan jawabul qasam. Fa jawab syart yakunu majzuman idza kanatil adatu jazimatan. Nah, jawab syart itu majzum kalau adatu syartnya adalah adatu syart yang menjazmkan. Karena adatu syart itu ada 2, yang menjazmkan fi'il syart dan jawab syart, ada juga yang tidak menjazmkan atau tidak memajzumkan fi'il syart dan jawab syart.
Wa yakunu muqtarinan bil fa fi ahwalin khasatin araftaha, dan dia juga bisa bergabung dengan fa di beberapa keadaan khusus yang telah kamu ketahui. Jadi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu ikhtiranu jawabil syad bil fa. Wa jawabul qasamu la yakunu kadzalik, akan tetapi jawabul qasam tidak seperti itu. Tidak muqtarin bil fa dan juga tidak majzum, ya. Lihat seperti yang Ustaz jelaskan tadi, tidak majzum di sini jawabul qasamnya. Wa idza ijtama'a asyad wal qasam fi tarkibin wahidin ju'ila al jawabu li ahadihima dunal akhar. Dan jika syad dan qasam itu berkumpul dalam satu susunan fi tarkibin wahidin ju'ila al jawabu li ahadihima, maka jawabnya itu dibuat untuk salah satu darinya. Bisa dibuat untuk jawabul qasam atau dibuat untuk jawabul syad dunal akhar. Tidak bisa untuk dua-duanya tadi. Wali ma'rifati ma yujabu minha atau minma naqul, untuk mengetahui apa yang harus dari dua hal tersebut, kita katakan ta'ammalil amthilata tsalatsata al-ula tajidu kullam minha qad ijtama'a fihi syartun wa qasamun wa qad taqaddama fihi asy-syart 'alal qasam. Kalian perhatikanlah tiga contoh pertama. Ini tiga contoh pertama. Tajidu kullan minha qad ijtama'a fihi syartun wa qasam. Kalian dapati setiapnya itu ada syart dan qasam yang berkumpul, ya. Syartnya, qasam seperti itu. Wa qad taqaddama fihi asy-syart 'alal qasam. Aduh, berisik. Ya, kita lanjut. Ta'ammal alam silah as-salatah al-ula. Coba kalian perhatikan tiga contoh pertama. Tajidu kullan minha qad ijtama'a fihi syartun wa qasam. Kalian akan dapati di sana ada syart dan qasam yang berkumpul di dalamnya. Ya, ada syart, ada qasam. In wallahi, in wallahi, in wallahi. Wa qad taqaddama fihi asy-syart al-qasam. Nah, di sini syart itu lebih dahulu ada di depan daripada qasam. Ya, lihat semua syartnya ada di awal. Wa idza ta'ammalta al-jawaba fi jami'iha wajadtahu fi'lan mudhari'an majzuman. Dan kalau kalian perhatikan jawabnya ini, ya, jawabnya ini semuanya adalah wajadtaha fi'lan mudhari'an majzuman. Fi'il mudhari' yang majzum. Ya, ini dhaif, tushfa, tandam. Ini fi'il mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Ini fi'il mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfi illah. Ini juga fi'il mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Dan ini semuanya majzum jawab. Nah, fahuwa idzan jawab syart la jawab qasam. Kalau begitu maka di sini dia itu jawab syart, bukan jawabul qasam. Kenapa? Karena dia majzum. Ya, karena jawab syart itu majzum. Walau tatabba anal amthilah allati yataqaddamu fiha syart al-qasam la wajadna al-jawabu lisyart. Kalau kita perhatikan tiga contoh yang telah berlalu fiha syart yang ada syaratnya, yataqaddamu fiha syart al-qasam, yang syaratnya itu di depan qasam, la wajadna al-jawab lisyart, maka kita akan dapati jawabnya itu syart. Jadi kaidah yang pertama adalah ketika syarat itu berada di depan dan qasamnya itu datang setelah syarat, maka jawabnya itu dibuat untuk jawab syart. Maka dia hukumnya majzum seperti itu. Kita ke kaidah yang kedua. Undur ilal amsilatil thalathatil thamiyat. Ya, lihat ke tiga contoh yang kedua. Tajidul qasama muqaddaman fihi ala syart. Kamu akan dapati bahwa qasamnya di sini di depan, ya, syarat. Di jumlahnya ini dia di depannya syarat. Wallahi, 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 ya. Qasamnya ada di depan syarat.
Syaratnya datang setelah qasam. Nah, wa tajidul jawaba fi kullin minha fi'lan mudhari'an maf'ulan bil lam muakkidan. Maka kamu juga akan mendapati bahwa jawabnya itu bukan jawab besar jawaban. Kamu akan mendapati bahwa jawabnya di sana fi'il mudhari yang bergabung dengan lam sebagai takkid. Nih, la udha'ifanna, la tushfayanna, la tandamanna. Ya, di sini ada fi'il mudhari'nya itu bergabung dengan lam taukid. Wa hadha dalilun ala anna al-jawab al-madhkura innama huwa jawabul qasam la jawabus syart. Ini adalah dalil bukti bahwa jawab yang tersebut di sini adalah hanya untuk jawab qasam, bukan jawab syart. Ya. Di sini dia jawabnya itu jawabul qasam. Kenapa? Karena dia di sini pertama ada lam taukid. Dan kedua dia tidak majzum. Karena jawab syart harus majzum. Seperti itu. Jadi kaidah yang kedua adalah ketika qasam itu berada di depan syarat, maka jawabnya itu harus jawab untuk jawabul qasam, bukan jawab syart. Dan bentuknya seperti ini salah satu contohnya. Walau tataba'na al-amthilata allati yataqaddamu fiha al-qasam 'ala asy-syart lawajadna al-jawaba lil qasam. Maka kalau kita perhatikan tiga contoh yang yataqaddamu fiha al-qasam 'ala asy-syart, yang qasamnya itu ada berada di depan syart, kita akan dapati bahwa jawabnya itu untuk jawabul qasam, bukan jawabul syart. Sekarang kita ke kaidah yang ketiga. Tutabbirul amthilata thalathatal akhirah. Tajidu kullan minha qad jitama'a fihi syartun wa qasamun aidon. Kemudian perhatikan tiga contoh yang terakhir ini. Tajidu kullan minha, kalian akan dapati di setiapnya itu syartun wa qasam ijtama'a aidon. Ada syart dan qasam yang berkumpul juga. Walakinnaha takhtalif 'anil amthilatis sittatil mutaqaddimati. Akan tetapi dia berbeda dari 6 contoh yang pertama tadi yang telah dahulu. Yang ini sama yang ini. Dia berbeda. Fi anna syarqa wal qasama huna masbuqani bima yahtaju ila khabarin. Maka akan tetapi kalau di sini mereka ini syarat dan qasam ini masbuqani didahului bima yahtaju ila khabarin. Didahului dengan hal yang membutuhkan khabar ini ya. Apa itu hal yang membutuhkan khabar? Mubtada. Sini. Kalian lihat di sini dia diawali dengan mubtada, nomor 8 juga dia diawali dengan mubtada. Ya, ini bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi diawali dengan syart atau diawali dengan qasam. Di sini dia diawali dengan mubtada. Wa huwal mubtada fil mithalaini ulayain. Wa inna fil mithali adapun di contoh yang ketiganya ini dia didahului dengan inna. Wa idza tadabbarta al-jawab fi kulli mithalin min hadhihi al-amthlah wajadtahu taratan yaji'u lisyar. Kalau kalian perhatikan jawab di setiapnya itu, di setiap jumlah itu, kalian akan dapati sekali yaji'u lisyar. Dia jawabnya itu untuk syart. Ya, ini. Sekali untuk syart, sekali untuk syart, sekali untuk syart, dan juga sekali untuk qasam. Sekali untuk qasam, sekali untuk qasam. Maksudnya apa? Jawabnya itu bisa untuk syart, bisa kalian buat untuk syart, jawab syart, atau bisa kalian buat untuk jawabul qasam. Wa taratan yaji'u lil qasam. Ya, sekali juga dia untuk qasam. Sawa'un ataqaddama syart am ta'akhkhara. Sama saja meskipun syaratnya itu di depan atau di akhir,
sama, tidak merubah. Bisa kita buat jawabnya itu untuk syad atau untuk qasam. Karena apa? Karena di sini jumlahnya diawali dengan mubtada atau dengan inna. Wa kadzalikal hal fi jami'il amthilati allati tawala fiha syartun wa qasamun masbuqani bima yahtaju ila khabarin. Ya. Wa kadzalikal hal, begitu juga dengan keadaan fi jami'il amthilati allati di seluruh contoh yang tawala fihi al qasam. Ada qasam, ada syarat dan qasamnya. Masbuqani bima yahtaju ila khabar, yang didahului dengan khobar, yang didahului dengan mubtada, ya. Jadi semua contoh atau semua jumlah yang mengikuti atau diikuti oleh syad dan qasam yang didahului dengan mubtada, ada jawabnya, bisa kalian buat syad atau bisa kalian buat qasam. Ila huna al-an naqra'u al-qaidah. Idza ijtama'a syartun wa qasamun fal jawabu lis-sabiq minhuma. Jika syart dan qasam itu berkumpul, maka jawabnya itu untuk yang sabiq minhuma, yang pertama. Ya, kalau syartnya duluan maka jawabnya untuk jawab syart. Kalau qasamnya duluan maka jawabnya untuk qasam. Fa in taqaddama 'alaihi ma yahtaju ila khabarin jaza an yakuna jawab lisabiq awil lahik. Jadi wa in taqaddama alaihima, jika mereka berdua itu didahului khobarin, ma yahtaju ila khobarin, apa yang membutuhkan khobar, maksudnya di sini mubtada, ya. Jadi jika keduanya itu didahului oleh mubtada, jaza an yakuna jawabu lisabiq. Jawabnya itu boleh yang untuk pertama, awil lahik, atau untuk yang setelahnya. Jadi tergantung, bisa untuk syad atau bisa untuk besar, seperti itu. Ila huna barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.